maf'ul fihi, yaitu isim mansub yang terkandung padanya makna fi. Apa maknanya fi? Di dalam atau pada ya, pada itu bisa berarti di dalam. Jadi maf'ul fihi yaitu isim, dia harus isim mansub, tidak boleh rafa, tidak boleh jar. Kemudian yang terkandung padanya makna fi. Jadi harus ada kandungan makna fi, yaitu makna pada atau di dalam. Yang mana fungsinya adalah untuk menjelaskan waktu atau tempat terjadinya perbuatan. Ini fungsi maf'ul fihi. Dia menjelaskan waktu atau tempat terjadinya perbuatan. Dan maf'ul fihi ini ada dua bentuk. Yang pertama, dzarf zaman. Dzarf zaman yaitu cakupan keterangan waktu, dan nanti akan ada dzarf makan yang kedua, itu cakupan keterangan tempat. Nah, sini nampak ya apa pembahasan maf'ul fi. Jadi maf'ul fi itu berkaitan dengan keterangan waktu atau keterangan tempat. Bagi yang pernah belajar bahasa Indonesia, semuanya pernah sekolah ya. Nah, itu ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Nah, itu disebut maf'ul fihi dalam bahasa Arab. Disebut apa? Maf'ul fihi. Dzarf makan yaitu keterangan waktu. Contohnya lafaz-lafaznya seperti al-yauma. Apa artinya al-yauma? Hari. Dia waktu atau tempat? Waktu. Al-laila malam, waktu. Ghudwa apa artinya? Pagi hari. Kalau bukratan pagi juga. Mirip ya ghudwa dan bukra, walaupun sebagian ulama ada yang membedakan. Saharon, kalau saharon apa? Sedikit sebelum fajar. Nah, makanya makan sahur itu sedikit sebelum fajar. Jangan jam-jam 2. Itu bukan sahur namanya. Makan tengah malam. Paham ya? Saharon artinya qubailal fajar, sedikit sebelum fajar. Sahar. Itu keterangan waktu juga. Godan, apa artinya godan? Besok. Atamatan isya. Makanya salat isya itu sebagian hadis Nabi sebutkan sebagai salat atam. Salat atam. Atam artinya waktu isya. Sobahan itu apa? Pagi juga. Setelah terbit matahari. Walaupun orang Indonesia terjemah subuh ya, tapi yang benar dia setelah terbit matahari, bukan subuh. Sobahan itu dari terbit matahari sampai sebelum zawal atau sampai zawal. Lawannya masaan itu apa? Bahasa Indonesia petang, sore hari. Itu masa. Lawannya sobah. Kemudian abadan apa artinya? Selamanya. Selamanya tidak ada ujungnya, itu abadan. Kalau amadan selamanya juga, hanya dia ada ujungnya. Lama tapi ada ujung. Jadi abadan itu lebih jauh dibandingkan amadan. Sanatan apa artinya? Tahun. Ini lafaz-lafaz keterangan waktu ya. Dzarf zaman. Sanatan artinya tahun. Aman juga tahun ya, sama. Sanatan dan aman itu sama artinya. Syahron bulan. Usbu'an pekan ya. Usbu' pekan. Hinan itu suatu ketika. Saatan itu bisa bermakna 1 jam atau sesaat. Bermakna sesaat atau apa? 1 jam. Yang jelas dia waktu. Keterangan waktu. Nah, itu contoh lafaz-lafaz dzarf zaman, keterangan waktu. Dan dia dibaca apa? Rafa atau nasab? Nasab.
Contoh penerapannya dalam kalimat. Itu tadi bukan pembatasan ya, masih ada kata-kata yang lain, hanya sebagai contoh saja. Dan itu yang saya berikan adalah yang sering muncul. Contoh penerapannya dalam kalimat sumtu yaumal khamis. Sumtu apa artinya? Saya berpuasa. Saya berpuasa. Yaumal khamis. Hari Kamis, pada hari Kamis. Antum terjemah, saya berpuasa pada hari Kamis. Ada makna fi atau tidak? Ada makna fi. Ada pada di sini. Saya berpuasa pada hari Kamis. Pada itu dari kata fi yang tersembunyi. Makanya di definisinya tadi lihat definisinya. Maf'ul fi yaitu isim mansub yang terkandung ya. Terkandung padanya makna fi. Makna fi itu di atau di dalam atau pada. Makanya kita terjemah tadi sumtu yaumal khamis adalah saya berpuasa pada hari Kamis. Jadi kata pada itu bersumber dari fi yang terkandung di dalamnya. Contoh lain, i'takaftu usbu'an. Saya i'tikaf usbu'an. Apa usbu'an? Seminggu, sepekan. Selama sepekan. Atau bisa juga dalam sepekan. Baik, i'takaftu usbu'an. Saya beriktikaf dalam sepekan. Jadi usbu'an dinasab, kenapa dia dinasab? Maf'ul fihi. Dzarf zaman atau makan? Zaman. Zaman itu waktu ya. Bahasa Indonesia zaman. Kalau makan bukan makan ya. Makan artinya tempat. Makan panjang. Baik, contoh lain akal tu saharan. Saya makan pada waktu sahur atau di waktu sahur. Labistu sa'atan. Saya tinggal labistu sa'atan. Saya tinggal sesaat atau sejam. Baik, jadi saharon, sa'atan, usbuan, yauma itu nasab sebagai maf'ul fihi. Kemudian yang kedua, dzarf makan. Dzarf makan yaitu cakupan keterangan tempat. Dia dzarf cakupan al-makan, keterangan tempat. Contoh lafaz-lafaznya. Amama, apa artinya amama? Di depan. Kalau khalfa, lawannya di belakang. Kuddama, apa arti kuddama? Sama dengan amama ya, di depan dulu. Waro'a, belakang, sama dengan khalfa. Ya, fauqa, di atas. Fauqa, tahta, di bawah. Ingda, di sisi. Di sisi itu di mana? Ya, bahasa Indonesia identiknya begitu ya. Kalau bahasa Arab di sisi itu yang penting di sekitar. Jadi mau di depan, samping, kiri kanan, belakang itu di sisi namanya. Yang jelas tidak jauh. Kalau bahasa Indonesia identik kalau sisi itu samping, kiri atau kanan. Baik. Indah di sisi, ma'a bersama. Ma'a bersama. Bersama itu waktu atau tempat? Waktu atau tempat bersama? Yang bersama di apanya? Tempat ya. Bersama, badannya bersama. Berarti tempat. Hiza'a tilqa'a. Ini sama, artinya di hadapan. Hida'a tilqa'a. 3 yang terakhir artinya sama ya. Artinya di hadapan, muqabil, di hadapan. Itu contoh lafaz-lafaz dari dzarf makan, keterangan tempat. Ya, ada yang lainnya, itu bukan pembatasan, hanya contoh-contoh yang sering muncul saja. Contoh penerapannya dalam kalimat jalastu amamal ustazi. Jalastu artinya apa? Saya duduk. Amama, diartikan di depan, di hadapan. Al-ustaz, di hadapannya ustaz. Wajadtu, amama dinasab sebagai apa? Maf'ul fihi, dzarf makan. Wajadtu Zaidan khalfa babin. Wajadtu artinya saya menemukan, saya mendapati.
Zaid khalfa, di belakang bab, pintu. Saya mendapati Zaid di belakang pintu. Khalfa dinasab sebagai maf'ulun fi dzarf makan. Jadi ada kata di ya, ada kata fi, arti fi di dalam, di belakang pintu. An-nisa'u wara'al hijabi, para wanita. An-nisa'u, para wanita. Wara'a, apa artinya wara'a tadi? Di belakang. Al-hijab, hijab ya bahasa Indonesia juga. Hijab, tirai. Para wanita di belakang tirai, berada di belakang tirai. Shallaitu ma'a Ibrahim, saya salat bersama Ibrahim. Jadi kata ma'a dia dzarf makan, maf'ulun fi. Jadi apabila kita dapat dzarf zaman atau makan dalam sebuah kalimat, maka biasanya dia adalah maf'ul bih. Maf'ul fihi maf'ul fihi. I'rabnya nasab, tapi dengan syarat tidak didahului oleh huruf jar. Nah, ini syaratnya. Kalau ada didahului huruf jar, misalnya al-yaum didahului huruf jar, fil yaumi, dia bukan lagi maf'ul fi. Maf'ul fi itu syaratnya nasab, tidak boleh jar. Kalau dia di jar berarti majrur. Nanti ada pembahasannya yang ketiga, isim-isim yang majrur. Paham ya? Makanya saya katakan di situ dengan syarat tidak didahului oleh huruf jar. Karena kalau didahului huruf jar maka i'rabnya khafat atau jar, sebagaimana akan datang pembahasannya. Paham ya? Misalnya amama, kalau didahului huruf jar, fi misalnya fi amami, dia majrur khafat. Itu pembahasannya di isim-isim yang khafat, bukan maf'ul fihi. Kalau maf'ul fihi dia isim-isim yang